Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari yang baru. Untuk kesempatan yang baru kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami, membuka pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dapat kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya kami bukan hanya pendengar yang baik, tetapi kami juga terus bertumbuh dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan hari ini terambil dari Zakaria 8 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, pengharapan seringkali terasa sia-sia. Ketika doa-doa belum dijawab dan keadaan tampak tidak berubah, kita mudah merasa bahwa Tuhan telah menjauh. Namun Zakaria 8 datang sebagai napas segar bagi umat Allah. Ada sebuah janji pemulihan dari Allah bagi mereka yang tertawan dan putus harapan. Bayangkan sebuah kota yang begitu kacau karena dosa dan penghukuman, namun kini dijanjikan akan dipulihkan. Tempat yang kacau menjadi tempat kesetiaan, kekudusan, dan sukacita. Pasal ini ditulis setelah bangsa Yehuda kembali dari pembuangan di Babel. Yerusalem masih dalam kondisi reruntuhan, namun Tuhan berbicara melalui Zakaria, menyatakan bahwa ia bersemangat besar untuk Sion. Janji-janji dalam pasal ini mencakup pemulihan kota, berkat bagi pekerjaan tangan mereka, dan kedatangan sukacita sejati. Tetapi semua ini menunjuk pada sesuatu yang lebih besar, yaitu penggenapan janji dalam Kristus. Ia akan datang untuk menyelamatkan dan memulihkan. Ia akan membangun dan menyediakan tempat di mana keadilan, damai, dan hadirat Allah tinggal. Dialah yang membuat kita yang dahulu tertawan dosa menjadi warga kerajaan surga. Bagi setiap kita saat ini, kita tidak hanya menantikan pemulihan secara lahiriah, tetapi juga dipanggil untuk hidup sebagai umat yang telah ditebus. Seperti Yerusalem yang akan kembali disebut kota yang setia, kita pun dipanggil untuk mencerminkan kesetiaan Allah dalam hidup kita sehari-hari, dalam pekerjaan, relasi, dan pelayanan kita. Ketika kita merasa kecil atau gagal, ingatlah bahwa pemulihan bukan dimulai dari kekuatan kita, tetapi dari kasih dan kebaikan Allah yang aktif bekerja dalam Kristus. Marilah kita melangkah hari ini dengan pengharapan yang teguh, sebab Tuhan semesta alam berkenan untuk diam di tengah-tengah umat-Nya. Hal ini cukup untuk memberi kita sukacita yang tak tergoyahkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sebaliknya Engkau membangun kami, Engkau mempertumbuhkan kerohanian kami, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, dan menjadikan hati kami ini sebagai tempat di mana Engkau dapat bersemayam. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat terus menaruh harapan kami bahwa Engkau telah menjanjikan pemulihan bagi kami. Sehingga Tuhan, kami tahu bahwa Engkau akan memulihkan kami, bahwa Engkau akan menjadikan hari depan kami dengan menunjukkan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah luar biasa, bahwa Engkau bekerja di dalam kasih-Mu kepada kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.